udah kuliah, terjun pertama kali kerja tuh gimana? Apa sesuai dengan gambaran waktu kuliah atau ternyata ada sedikit perbedaan? Jadi perbedaan waktu kuliah ya. Sebenarnya kuliah itu cuma Belum nonton? Jangan lupa klik subscribe. Sobat Ngopi Ngoding, kali ini kita kedatangan tamu. Dulu pernah kerja bareng saya juga nih di PAUD kalau saya bilang. Ada Alvin Lesmana sama Jopi Justian. Halo sahabat Ngopi Ngoding. halo sahabat ngoding. Teman-teman di luar sana kadang-kadang mau mulai ngoding itu bingung. Mulainya dari mana ya? Terus belajarnya dari mana dulu ya? Nah, ini mungkin dia ada dua programmer yang sudah berkecimpung lebih dari 10 tahun ini ternyata. Kalau saya sih dulu mulai kenal coding kan sebenarnya dari kuliah ya. Kuliahnya kebetulan ya bareng juga sama si Yopi. Ya jadi tapi awal-awal masuk kuliah sih sebenarnya nggak terlalu suka ngoding juga sih. Maksudnya baru nemu gregetnya tuh pas udah semester 5 kayaknya, 4 ke atas lah. 4 ke atas baru mulai ngoding tuh kayak gini ya. Waktu itu bahasa pemrogramannya paling di kampus tuh apa ya? Paling HTML kayak gitu-gitu ya. HTML, Java. Tapi itu juga kayaknya terpaksa belajar kayak gitu sih. Jadi kayaknya ya soalnya banyak kan mungkin teori juga, maksudnya nggak prakteknya kalau menurut saya sih kurang banyak juga kalau di kampus waktu itu saat itu ya. Jadi kita kebanyakan juga kayak dosen nerangin ke pakai slide teori-teorinya. Ya sebenarnya teori sih nggak ada yang salah sih, justru bagus sih teorinya, dasarnya. Justru juga sekarang juga mungkin baru berasa gitu kalau teori dasar pemrograman itu juga penting. Tapi mungkin dulu ngelihatnya apa sih ini teori mulu gitu kan pas kuliah. Tapi ya begitu semester 4 ke atas baru kan karena kepikiran juga nanti bakal skripsi mau ngambil apa kayak gitu kan, mau nggak mau harus ambil yang sifatnya kita bikin program, bikin aplikasi kayak gitu-gitu sih. Jadi baru mulai coba deh belajar pemrograman kayak gitu-gitu sedikit-sedikit. Ya mulai awal kenal codingnya sih pas kuliah sih Pak, kayak gitu. Kuliah, berarti mulainya dari web dulu, HTML dulu ya? Kalau Ya, Jopi sama? Kalau saya sih sebenarnya pertama kali kenal programming banget sih di SMA sih. Ada mata pelajaran komputer lah gitu, pemrograman gitu. Cuma masih pakai VB waktu itu. VB. Nah, di situ ya, terus pas kuliah itu emang udah niat ngambil jurusan komputer sih, karena kakak-kakak juga pada ngambil jurusan komputer. Jadi kayaknya ya ngikut sejalur lah gitu. Biar obrolannya nyambung. Iya, biar ngobrolan nyambung. Saudara jadi nyambung gitu. Terus ya paling cuma kalau pas awal-awal sih emang lebih tertariknya sebenarnya sih ke arah apa ya, aplikasi yang bukan dari website sih gitu. Jadi bukan untuk startup, kayak lebih ke arah aplikasi desktop itulah saya lebih tertariknya gitu. Awal-awal malah kayak nggak kepikiran sih kerjanya di bagian startup sekarang ini. Kayak pemrograman web gitu, dulu belum terlalu tertarik ke sana gitu loh. Lebih tertariknya malah yang desktop kan, kayak aplikasi HRD, aplikasi penggajian gitu lah, payroll gitu. Cuma pas terjun kerja, ya pemrograman web, malah pemrograman web, tapi ya oke lah. Terus pas udah kuliah, terjun pertama kali kerja tuh gimana? Apa sesuai dengan gambaran waktu kuliah atau ternyata ada sedikit perbedaan? Jadi perbedaan waktu kuliah ya. Sebenarnya kuliah itu cuma, kalau untuk programming menurut saya sih belajarin pembentukan algoritma kita berpikir ya gitu. Lebih ke arah kayak bahasa pemrograman tuh kan sebenarnya mengubah dari perintah jadi coding gitu. Nah, jadi kalau waktu saya kuliah sih saya berpikirnya kayak lebih ke arah gimana cara sintaksnya itu dipakai kayak gitu. Jadi kuliah cuma kulitnya doang lah gitu. Dan nanti ketika kita terjun ke
dunia kerja itu yang baru benar-benar kita end to end, mikirin usernya, pattern-nya kita mau taruh mana, bentuknya kayak apa, database-nya kayak mana, kalau diakses berapa ratus orang seperti apa gitu. Sedangkan itu waktu kuliah kan sebenarnya kita kayaknya program kita connect database, oke, selesai gitu. Jadi ya tapi tetap kuliah itu bagi saya ya ada paling dasarnya aja. Ya, hampir sama dengan tadi Alvin share juga. Nah, Vin, terus kalau pas kuliah itu dapat teori, kemudian pas kerja wah lebih banyak dipraktekin nih, Vin. Ada kesulitan yang atau hambatan yang terasa nggak? Oh, nih atau gimana gitu. Dan terus gimana pas terjadi kesulitan tuh apa yang dilakukan sama Vin pas kerja? Ya, kalau tapi tadi nyambung juga yang statementnya Yopi ya. Sebenarnya emang di kuliah itu kita juga dibentuk pola pikirnya. Jadi benar. Sebenarnya logiknya juga sebenarnya kan dasarnya itu logiknya. Maksudnya kita kalau mau terjun ke dunia pemrograman juga logik kita harus bisa jalan gitu. Jadi kalau dulu pas kuliah diajarin kayak true or false, true kayak gitu, true or true, bukan berarti nggak ada fungsinya gitu. Malah yang kayak gitu tuh bakal banyak kepake gitu pas dunia kerja itu. Mungkin pas kuliah kita, ini apa sih belajar kayak gini, logik-logik kayak gini, terus juga diajarin suruh bikin kayak misalnya, kalau dulu mungkin pas kuliah, saya bikin kayak program palindrom gitu kan yang kasur nababan rusak itu kalau dibulak-balik itu sama itunya kan apa polanya. Dulu pikir ini buat apa sih kayak gini? Emang kepake ya gitu. Tapi ternyata pas di dunia kerja logik-logik seperti itu bahkan mungkin di dunia kerja bakal lebih dalam lagi gitu. Bisa mungkin looping di dalam looping, terus ada logic if-nya juga. Jadi kalau menurut saya kalau dasar ya logiknya kita belum kuat, akan sedikit kesulitan sih kalau pada saat kita terjun di dunia kerja gitu. Tapi bukan berarti kalau misalnya kita sebenarnya nggak ada kata terlambat juga kan ya buat kita belajar. Ya selama kita terus jam terbangnya ditambah, pasti juga nanti bakal nemu kayak inilah celahnya buat kita terus ngejar catch up gitu sama yang ketertinggalan kita sebelumnya kayak gitu sih. Tapi kan tadi berarti waktu kuliah sempat kepikiran wah ini gunanya buat apa gitu kan. Tapi bagus di antara teman-teman berdua ini masih mengingat nih dulu kayak pernah belajar ginian nih gitu. Tapi pernah nggak nemuin yang ya mungkin rekan atau ini yang sejawat yang bener-bener udah melupakan gitu dia keramas terus ilmunya rontok semua bersama dengan air keramas. Dia sama-sama sama sekali nggak ingin apa yang di ini. Nah terus kalau terjadi nih ada mengalami kayak gitu apa yang saran yang diberikan gitu kepada temen ini gitu. Iya. Jadi sebenarnya kan kita juga dari kan saya kan juga bukan kampus besar ya Pak. Maksudnya kampusnya kampus kecil. Jadi yang lulusannya juga nggak terlalu banyak dan yang terjun ke dunia benar-benar bekerja di dunia yang sesuai jurusan juga sedikit gitu. Jadi ya rata-rata juga kalau yang keluar dari kampus, keluar dari kuliah, dia ngambil pekerjaan yang nggak sesuai bidangnya, pasti udah benar-benar lupa gitu, benar-benar dia nggak tahu apa waktu kuliah yang penting asal dapat gelar waktu itu dia bisa bekerja gitu. Tapi kalau untuk yang sejauh yang saya tahu sih kalau rekan-rekan teman-teman yang ngambil dunia kerjanya juga bidangnya sama dengan apa yang dia udah pelajari sih ya emang kadang kita kalau ketemu dulu kita belajar ini ternyata ada ya ininya maksudnya pas kita korelasinya jadi begitu kita ngerjain sesuatu ini kan dulu pas kayak Fibonacci kayak gitu kan oh ini juga ternyata ada gitu emang
pakai kayak gitu sih. Iya nggak ya? Dipakein buat soal soal Oh iya, buat soal masuk kerja. Tes masuk kerja. Tes masuknya dulu, ya. Tes masuknya dulu. Actually soal interview kebanyakan basic sih, basic yang Ya. kayak gitu ya, kayak bilangan genap, Fibonacci, palindrom gitu-gitu. Ya. Terus kan, dulu mulai dari web nih, terus sepanjang perjalanan, berarti udah pernah ngerjain project-project ya yang berbau web, yang berbau desktop, atau memang di satu bahasa aja gitu. Kalau bidangnya sih mirip-mirip ya Pak, masih dari awal sampai akhir bekerja di bidang yang kayak web ini. Cuman kalau bahasa sih kita berubah-ubah sih. Jadi kayak dulunya di awal banget kan kita pakai ASP.NET, terus berubah jadi ke PHP, terus sekarang berubah lagi ke Java kayak gitu. Jadi ya secara bidangnya mungkin mirip, yang dibuat mirip, cuman ya paling bahasanya aja yang berganti gitu. Berarti Ya, gitu kurang lebih sama sih. 3 kali 4 kali ganti bahasa. Iya, ya dari dulu. Cuman Alvin mungkin lebih pernah ke Android mobile. Ya? Iya, pernah ke mobile. Ke mobile Mas. Bahkan dulu pas pertama kali kerja yang di Bineka bareng Pak Dimas, pertama disuruhnya BlackBerry ya. Iya. Saya kaget itu beneran. SDK ya. Tesnya kan kita di Bineka itu BlackBerry SDK. HP gitu kan ya, MySQL gitu, query. Pas masuk disuruhnya coba buat pelajari tentang BlackBerry SDK. Dan nggak lama udah ganti lagi kan Android. Iya. Waktu itu sempat kaget juga. Tapi ya jadi ini juga sih, jadi pengalaman. Pengalaman juga. Ya setelah itu baru mulai kan web berkembang juga pesat kayak gitu. Jadi berkutatnya sih kebanyakan di web sama di sempat terjun ke iOS juga ya, iOS sama Android juga. Jadi tapi sekarang balik lagi ke web sih, kebanyakan di web. Lebih banyak di web. Dan ini nge-handle transaksi gitu ya, banyak transaksi. Nah, kalau dari sisi ngoding bidang ini nih, kayak B2B atau kayak melayani customer gini, tapi bidangnya e-commerce gini, apa yang paling perlu diperhatikan sama teman-teman yang mengerjakan bidang ginian nih, bidang web yang sifatnya transaksi seperti ini? Jadi kayak kita, kalau mau masuk ke ginian berarti gue mesti gitu, ya, apa security-nya juga atau apa aja gitu. Iya, kalau untuk transaksi juga mungkin security-nya harus lebih ini ya, security sama deal, kan karena ini hubungannya ke e-commerce gitu, hubungannya sama uang itu cukup ya riskan lah ya gitu, kritikal lah, cukup kritikal. Jadi tapi ya mungkin Jopi juga jauh lebih ini sih, karena dia transaksinya jauh lebih besar, saya percaya. Cuman ya kurang lebih sama lah, pasti kita di security-nya harus lebih didalemin kayak gitu-gitu sama bagian ya, karena sekarang rata-rata konsepnya udah microservice ya. Microservices ya, konsep microservicesnya ini yang juga harus didalemin juga sih. Dan saya pun masih terus gali gitu tentang konsep microservices itu. Mungkin ya Jopi ada tambahan di Traveloka ya. Sebenarnya sih kalau ini ya tadi dibilang kayak kita kan harus melihat dari 3 sisi ya kayaknya, dari fungsi, dari security, sama dari kecepatan juga gitu. Jadi 3 fungsi ini yang mungkin kita harus lebih perhatikan kalau misalnya yang berkaitan dengan transaksi seperti itu sih gitu. Dan ya itu secara teknisnya. Kalau secara non teknis lebih ke arah ya kita harus nempatin diri kayak lebih peduli dengan produknya gitu, kayak kira-kira nih kita ini kayak mana sih rasanya gitu loh, gitu. Itu juga mungkin salah nilai tambah di dunia ini lagi.
user experience-nya gitu ya. Ya, mungkin karena Yopi juga aplikasinya dan websitenya dipakai oleh banyak banget gitu kan orang, jadi mungkin UI UX-nya bakal lebih banyak, harus lebih, ya masalah kecepatan bener sih, kecepatan juga itu penting karena kan dulu ada yang berapa kalau udah lebih dari berapa detik tuh orang udah malas gitu kan kalau begitu buka websitenya berapa detik nggak kebuka ya orang langsung tutup website itu gitu. Jadi salah satu faktor yang paling diperhitungkan juga sih kecepatan. Nah, ini lanjutnya bicara tentang sistem kerja gitu kan. Saya kan sekarang banyak yang nerapin pakai Scrum, ada yang macam-macam cara tuh. Nah, di tempat kerja yang sekarang pakai metode gitu juga nggak? Terus ini sih pengalaman, mungkin Jopi sama Alvin juga ngalamin kali. Seringkali kita memikirkan beberapa hal di waktu yang sama. Ini kan problem nih kadang-kadang di dunia ngoding. Itu bikin kita jadi lupa, gampang itu. Nah, benar. Bagaimana saya pengen mungkin teman-teman di luar juga pengen belajar lagi gimana sih nge-handling situasi yang seperti itu. Jadi kalau kita dapat banyak hal di waktu yang sama, terus sistem kerja seperti apa yang paling enak gitu sebenarnya buat jadi developer atau programmer gitu. Masih pakai Scrum gitu modelnya. Jadi paling kita bagi kayak sprint planning, kayak misalnya beberapa periode ini kita mau kerjain apa aja, terus kita taruh semuanya, bikin kayak tas-tas listnya lah gitu. Nah nanti habis itu ya kalau misalnya sebenarnya ini juga berguna untuk menghindari yang kayak tadi Pak, yang pecah fokus gitu. Pecah fokus ini jadi ketika kita mau ngerjain sesuatu, kita tahu tuh prioritasnya yang mana duluan gitu. Kita harus tahu prioritas sendiri gitu. Jadi kalau misalnya lagi ngerjain fitur A nih dari end to end, terus tiba-tiba nyelip satu, nah biasa sih kita diskusi lagi dengan lead, dengan atasan kita, kayak sebenarnya nih bisa masuk nggak nih kayak gini-gini, kalau apakah ada yang harus dikorbanin nggak gitu, apa yang harus ditunda gitu. Tetap sih menurut saya kita harus nerapin prioritas di tas-tas yang ada. Lalu habis itu ya diskusi dengan tim dan diskusi dengan atasan juga untuk tentuin kayak sebenarnya tas mana yang harus dikerjain gitu. Karena kita juga nggak mungkin pagi ngerjain A, siang ngerjain B, malam ngerjain C. Kalau saya juga nggak jauh beda sih, mirip. Biasanya kita juga pakai Scrum ya. Jadi dimana maksudnya kita ada kayak project-nya itu dibagi berdasarkan sprint gitu kan. Jadi satu sprint biasanya sekitar 2 minggu. Rata-rata sih 2 minggu. Jadi kita develop fitur A misalnya dalam waktu 2 minggu. Dan itu harus benar-benar tadi ada sprint planning-nya gitu. Kita harus tahu bahwa ini bakal harus selesai dalam waktu 2 minggu misalnya. Ya kalau emang sih ada beberapa case ternyata pada saat sprint planning kita nggak nyangka bakal lewat dari 2 minggu ya, nanti di extend gitu, jadi nanti ada fase keduanya kayak gitu. Jadi planningnya itu harus benar-benar terukur lah gitu pas ya, karena tujuan sprint itu biar supaya segala sesuatunya terukur lah gitu. Jadinya kita harus pada saat planning benar-benar lihat kayak kompleksitasnya, terus berapa besar fiturnya kayak gitu. Dan untuk jumlah timnya juga mempengaruhi juga sih bakal selesai apa enggak gitu sprint ini dengan baik kayak gitu sih. Jadi itu kerjasama antara kita kayak itu ada tim produk, ada UI UX sama developer sendiri plus QA gitu. Jadi dia ke-4 tim ini benar-benar harus kerjasama. Jadi anaknya di dunia programming itu nggak ada ya, maksudnya kita benar-benar kerja bareng-bareng, teamwork gitu kan, jadinya buat capai satu produk yang baik, yang bagus lah gitulah.
Ini logonya saya kenal banget kayaknya. Kita semua kenal banget ini. Jadi bineka.com itu tempat saya pertama kali mencari nafkah, Pak. Jadi kerja di bineka.com. Ya walaupun nggak lama sih, tapi menurut saya berkesan juga karena di sana juga banyak belajar saya di sana. Terus juga ketemu dengan orang-orang yang luar biasa gitu. Belajar untuk tahu, oh kerja tuh seperti ini loh. Maksudnya nggak kayak kita kuliah gitu. Jadi di sini juga saya pelajarin banyak hal selain yang tadi yang saya sebut di awal tuh. Saya kaget juga pertama kali belajar langsung pertama kali kerja langsung diminta pelajarin BlackBerry. Saya benar-benar sebelumnya nggak ada basic mobile, tapi ya karena kita namanya kerja, maksudnya ya saya coba gitu, jangan bilang nggak bisa atau gimana, ya coba aja. Ya kalaupun nanti hasilnya nggak sesuai, tapi kan setidaknya udah coba lah kayak gitu sih. Ya sekilas mengenai Bineka sih itu sih. Kalau Yopi mungkin ada pandangan lain. Ya sama sih ya, tempat pertama kali kita itu mungkin berapa saat setelah lu ya Pin ya waktu itu. Jadi si Alvin masuk duluan, terus waktu itu saya juga masih belum dapat kerja, masih interview sana sini, terus ya udah join aja ke sini gitu. Terus ya udah kita coba, ya saya coba join ke sana gitu. Sebenarnya cerita saya ke Bineka ada agak ini sih. Jadi waktu itu saya masih agak bingung nih mau kerja di yang tadi di arah ke e-commerce kah, ke arah website kah, atau ke arah lebih ke arah kayak corporate yang back end belakang lah gitu, bagian back end doang gitu, yang aplikasi buat perusahaan gitu. Jadi saya bingung nih mau milih yang mana ya waktu itu. Cuma saya pikir ya karena kedepannya kita akan online semua ya, menurut saya sih paling bagus sih ya saya terjun duluan ke yang online store gini Bineka. Waktu itu juga masih belum banyak ya pemainnya ya kalau nggak salah, masih bisa dihitung lah gitu. Jadi ya ini tempat saya belajar bekerja, ya mengenal lebih dalam lagi tentang pemrograman, gimana penerapan di secara dunia nyatanya, bertemu dengan teman-teman juga. Ya, di sini sih, ya disinilah awal mulanya lah gitu. Maksudnya kita dari, maksudnya awal karir dan kalau nggak dari awalnya nggak dari Bineka, ya kita juga nggak tahu bakal mungkin sampai titik ini kali ya. Gitu. Bakal beda kali ya kalau misalnya nggak mulai. Konsultan dulu. Ya, inilah konsultan dulu. Inilah titik awalnya lah Pak. Iya, dulu sih sempat pilihannya antara di Bineka atau salah satunya di kayak konsultan gitu kayak, cuman ya di daerah dekat-dekat situ juga tapi di kota sih. Cuman waktu itu ya nanya-nanya juga sama beberapa sama kakak, terus juga sama beberapa orang. Bineka karena Bineka udah punya nama saat itu, dan orang kalau apa-apa kalau mencari sesuatu pasti maksudnya mau mencari produk komputer kayak gitu, pasti pertama kali yang dicek mau cek harga ke Bineka dulu kayak gitu. Jadi saya pikir wah kayak pasti ada pride sendiri, ada kebanggaan sendiri kalau kita bisa jadi bagian dari Bineka. Dulu apa ya, Binekaners ya namanya ya. Tempat bersejarah selanjutnya. Ah iya. Ada cerita apa nih? Ada cerita apa dengan seperti itu? Ya. Itu seperti saya di pojokan. Mungkin ini bukan yang paling bukan foto bukan foto Tokopo yang pertama kali. Mungkin ini udah lebih baru kali ya ini ya kayaknya. Iya, ini udah lebih besar ya. Abad pertengahan ya. Iya. Tapi pohonnya udah ada pohonnya. Udah ada pohon itu belakang. Betul. Itu impian Indonesia ya kalau salah ya. Iya. Jadi kalau saya sih kalau ceritanya di balik ini adalah menurut saya di campaign.com itu pertama kali saya join ke campaign itu
bukan satu-satunya sih. Mungkin saat itu startup yang mengusung konsep kayak tempat kerjanya open space kayak gini itu baru sedikit kalau menurut saya. Jadi dulu waktu di Bineka aja masih kayak dulu ya, cuman nggak tahu kalau sekarang saya di Bineka gimana, tapi kalau dulu di Bineka kan kita kayak benar-benar masih agak kaku untuk tempat kerjanya gitu. Jam kerja. Jam kerja dan iya. suasananya juga environment-nya beda. Kalau di sini kayak open space gitu, kita bisa jadinya ngobrol satu sama lain tuh interaksinya lebih dinamis ya. Jadi nggak kaku lah antara orangnya kayak gitu. Jadi menurut saya dulu suatu kebanggaan bisa kalau ada yang lihat tuh, wah tempat kerjanya, suasananya enak kayak open space kayak gini, ya. Tapi emang cozy, maksudnya, tapi emang benar-benar membuat mood tempat kerja juga, suasana tempat kerja pengaruh ke mood kita dalam bekerja juga sih kayak gitu sih. Pertama kali bikin website dari awal sampai selesai gitu benar-benar ada kepuasan tersendiri gitu. Mungkin Yopi ada tambahan. Ini poin paling terakhir sih. Jadi di sini yang kita pelajarin, yang kita paling dapat tuh adalah mempelajari gimana bangun sebuah produk yang dibangun dari nol sampai jadi di launching sampai dipakai user segala macam gitu. Jadi benar-benar tempat yang menurut saya banyak pengalaman banget sih di sini sih. Ada cerita apa di balik foto ini? Ini foto waktu tim kita outing ya. Jadi ini foto juga pertama kali saya main paintball, tembak-tembakan. Ya waktu itu kita lagi yang di campaign sih. Waktu di campaign kita lagi ada outing. Ya kita bareng-bareng satu kantor, pergi. Ini semua divisi kan ya, jadi semua ikutan gitu. Ya ini seru sih. Ya benar-benar waktu itu kita happy lah. Dan ini waktu ya tadi saya bilang ini pertama kali saya bermain paintball. Ada cerita, Pin? Oke, ada cerita. Ya, kalau ceritanya kurang lebih sama, cuman poinnya kalau saya mungkin team building itu perlu juga sih Pak. Maksudnya kayak walaupun tim kita nggak besar gitu, saat itu belum besar, tapi dengan team building, dengan kita sering kayak dulu kan kita sering kayak pergi bareng kayak gitu-gitu, secara nggak langsung mungkin kelihatannya kayak dilihat orang, wah jalan-jalan gitu, jalan ya emang sih jalan, tapi secara nggak langsung juga itu ya, kayak bikin apa ya, kayak chemistry antar tiap orang tuh jadi kayak kebangun, kebentuk kayak gitu sih. Jadi itu juga salah satu yang bikin mungkin komunikasi antar personalnya, orangnya juga lebih dapat ya. Jadi lebih cepat juga kita membangun produk kayak gitu. Jadi setiap orang juga udah kenal sifat masing-masing, udah tahu apa yang dipikirin. Jadinya menurut saya ini sangat perlu sih team building minimal setahun sekali untuk jalin inilah, maksudnya mungkin yang tadinya udah agak longgar bisa lebih dekat lagi kayak gitu. Berat ya. Berat. Katanya. Anteng lah, apel doang. Ya kalau gambar ini, kalau lihat quote ini sih saya cuman ingat kalau prinsip, kalau saya menurut saya gitu, prinsip seorang, sebenarnya nggak cuma di dunia pemrograman sih, di bidang apapun kita harus stay hungry, stay foolish gitu. Jadi kita jangan berpikir kita ada seorang expert gitu, seorang yang jago. Kita harus tetap lapar akan ilmu kayak gitu. Karena kalau menurut saya dunia pemrograman itu sekarang berkembangnya cepat banget ya gitu. Jadi kalau kita berpuas diri dengan yang kita dapat sekarang, kita bakal ketinggalan gitu. Kita kalau
jujur kalau menurut saya malah sekarang kayak lulusan-lulusan yang baru, apalagi beberapa teman saya juga kan ada yang lulusan kayak SMK kayak gitu, mereka benar-benar siap kerja gitu, dan mereka benar-benar up to date banget sama kayak pemrograman baru gitu. Jadi saya malah kagum gitu sama yang anak-anak muda sekarang, umurnya masih baru misalnya umur 22, 25 kayak gitu, tapi mereka cepat gitu. Karena mereka begitu kan di SMK gitu, misalnya di SMK mereka belajar pemrograman, lulus SMK mereka udah kerja, dan kalau mereka ada tambahan atau enggak ada surplus, mereka sambil kuliah gitu. Jadi jam terbangnya juga udah kebentuknya udah dari semenjak mereka lulus SMA gitu. Jadinya dengan kita juga sebagai kalau saya juga harus tetap apa ya, jadi tetap lapar akan ilmu pemrograman yang sekarang berkembangnya pesat gitu. Jadi kita harus tetap rendah hati lah dalam sekarang ini kayak gitu sih. Ya mungkin kalau dari saya itu sih Pak. Setuju, Jok? Ya, Nambahin? setuju sih, ya kurang lebih sama kayak Alvin sih. Jadi kita di dunia programan ini emang harus ya tidak boleh berpuas diri sih. Jadi teknologi kan berkembang terus. Ya mungkin kalau yang buat yang lagi buntu atau nemu kesulitan kayak blocker kayak gitu, ya sebenarnya nggak usah dibawa stres itu. Kalau lagi buntu, istirahat aja dulu gitu, ngopi dulu gitu kan, kayak ini ngopi ngoding gitu ya. Ngopi dulu sebelum ngoding. Jadi kadang ada kasus ya kayak saya sering banget ngalamin udah 2-3 jam apa bahkan lebih gitu kan nggak ketemu jawabannya. Kadang kita cuma butuh istirahat dulu gitu, refreshing. Kita alihin fokus kita ke yang lain dulu gitu. Bahkan kita main game nggak apa-apa, nonton YouTube kayak tujuannya supaya yang benang kusutnya itu kita bisa longgarin sedikit gitu. Jadi kadang begitu selesai YouTube pas balik lagi, oh ya mungkin di fixingnya begini aja ya gitu, nggak harus yang ribet-ribet sebenarnya caranya kayak gitu sih. Kalau dari saya sih tipsnya ya pertama itu perbanyak pergaulan, perbanyak juga gabung-gabung dengan komunitas, ya aktif lah gitu dengan segala komunitas. Kalau bisa kayak misalnya sekarang ini kan juga banyak juga kan ya komunitas programmer gitu. Kayak contohnya yang ada sekarang saya ikutin itu Android Kejar, yang kelompok belajar juga untuk pemrograman Android. Jangan takut salah. Nah, kalau dalam logik itu kadang-kadang tuh jangan takut kalau misalnya ini sesuai nggak ya dengan yang lain, ini gimana ya dengan yang lain gitu. Nggak usah terlalu terpaku gitu. Jadi kalian coba dulu aja, jangan takut gitu. Kalau salah ya tinggal dibenerin kayak gitu aja. Lalu yang ketiga ya bersahabatlah dengan Google. Sekarang ini Google maksudnya masih apa? Kalian bisa belajar di mana aja sekarang. Kalian bisa belajar dari mana aja. Banyak sumber ilmu, bisa dari YouTube kayak dari Ngopi Ngoding ini, juga bisa dari blog orang, bisa dari ya mana-mana lah gitu. Udah banyak lah sekarang. Jadi ya jangan bosan untuk belajar aja gitu. Paling itu aja. Paling menambahin sedikit juga Pak. Sekarang juga banyak kayak banyak workshop, seminar-seminar kayak dulu mungkin kita pernah ngikutin kayak ya Amazon gitu, Amazon ke Indonesia atau enggak mungkin ada event kayak Magento, waktu itu Magento buka mungkin kayak workshop di Indonesia. Kalau emang tapi sekarang juga banyak juga kayak dari startup tuh kayak dia bikin kita belajar misal bahasa pemrograman Go gitu kan, itu free gitu, dan teman-teman juga bisa join aja gitu, maksudnya nambah koneksi, benar kata Yopi, nambah koneksi juga, terus nambah ilmu juga, udah pasti nambah ilmu juga dengan ikut workshop kayak gitu sih. Oke, terima kasih
Alvin dan Jopi bermanfaat banget buat saya dan sobat ngopi ngoding sekalian. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Sukses selalu Alvin, Jopi. Salam buat keluarga. Terima Thank you. kasih. Thank you, Bang.